apapun penyakit tanaman itu bermula dari bawah. Nah, dari sekitaran perakaran jamur. Sebelum dilakukan pemupukan, kondisi lubang tanam itu harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, selamat pagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Dan sekarang hari Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024, waktu pagi sekitar pukul 8:05. Dan jadwal saya di hari ini pasca panen akan melakukan pemupukan susulan kocor. Dan usia cabai rawit kaliber hari ini, terhitung hari ini, usianya 222 hari setelah tanam. Dan sebelum dipanen petikan yang ke-22, tanaman cabai rawit kaliber ini saya akan lakukan peremajaan, begitu lur ya. Karena untuk memacu kembali tunas-tunas baru, kemudian untuk membooster kembali pembungaan dan pembuahan, dan yang pasti juga mampu untuk mencegah dan mengendalikan berbagai penyakit tanaman. Dan sebenarnya saya sudah meracik pupuk dari pagi lur ya, karena jika saya menjelaskan terlebih dahulu dari pupuk dan dosis yang digunakan, maka waktunya tidak akan cukup ataupun waktunya keburu siang. Dan maka dari itu saya akan melakukan pemupukan terlebih dahulu, kemudian saya akan menjelaskan dari pupuk dan dosis yang digunakan. Jadi pupuk yang saya gunakan kali ini berbeda dari pemupukan sebelumnya. Maka dari itu saya akan menyelesaikan dulu pemupukan. Setelah selesai, kemudian saya akan menerangkan dari pupuk dan dosis yang digunakan. Setelah diterangkan pupuk dan dosis, kemudian kita akan menunggu ataupun melihat dalam beberapa hari ke depan setelah dilakukan pemupukan. Baik lur ya, saya akan melakukan pemupukan terlebih dahulu. Alhamdulillah lur, proses pemupukan sudah selesai dilakukan ya. Dan tadi saya selesai melakukan pemupukan sekitar pukul 9:30, dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 10:00. Dan inilah perkembangan cabai rawit kaliber setelah dilakukan pemupukan tadi pagi. Terlihat daun lebih hijau, kemudian kita akan melihat tunas ataupun kuncup baru seperti ini perkembangannya lur ya. Nih pembungaan lagi. Dan ternyata untuk kondisi buah di hari ini di usia 222 hari setelah tanam sudah mulai banyak yang memerah. Dan kita lihat kualitas daunnya seperti ini. Dan bisa dilihat lur ya, untuk penyerapan nutrisinya ini maksimal. Karena jika dilihat dari kualitas daunnya, ini hijaunya hijau pekat, warna asli daun lur ya. Nih seperti ini tuh. Alhamdulillah. Nih lihat tuh yang atas sudah berbuah semua. Kita geser lagi ke sini lur ya.
kita lihat secara keseluruhannya. Tuh lur, semakin lebih hijau kan. Nah lihat nih, buahnya semakin banyak yang matang. Dan untuk penyakit patek alhamdulillah masih terkendalikan lur ya. Hanya saja untuk penyakit bercak daun masih ada sebagian. Dan nanti setelah cabai rawit kaliber ini selesai dilakukan pemupukan, untuk perawatan berikutnya akan saya spray dengan fungisida. Nih lur, lihat. Ini mah jadi buah semua lur. Tuh. Untuk kualitas buah, calon petikan yang ke-22 nanti masih bagus lur ya. Nih, masih besar-besar, padahal cabai rawit kaliber ini sudah dipanen puluhan kali, sebanyak 21 kali. Dan ini adalah calon buah untuk petikan yang ke-22. Nih lur, buahnya bersih, mengkilat dan juga cerah. Baik lur ya, mari kita bahas dari pupuk dan dosis yang digunakan. Sebelum dibahas lebih lengkap, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Disarankan lur ya agar videonya tidak di skip, karena untuk pupuk yang saya gunakan kali ini berbeda dengan pemupukan sebelumnya. Karena pemupukan kali ini berfungsi untuk peremajaan tanaman, itu satu. Kemudian untuk mempercepat pertumbuhan kuncup ataupun tunas baru, dan juga memacu kembali pembungaan dan pembuahan. Nah, banyaknya pertanyaan di kolom komentar, baik itu di YouTube dan juga lebih banyak di Facebook lur ya. Kang, bagaimana jika air lerinya diganti dengan molase? Nah, di pemupukan kali ini air leri saya diganti dengan molase. Kemudian untuk takaran molase dari kapasitas 100 liter air, saya memakai molase sebanyak 1 gelas aqua. Takaran 1 gelas aqua itu kurang lebih 210 ml. Dicampurkan ataupun dilarutkan terlebih dahulu antara molase dan air. Molase ini bentuknya kental lur ya, seperti gula merah yang dicairkan. Jika ada yang bertanya apa manfaat keutamaan dari molase, jadi molase ini berfungsi untuk mengaktifasi mikrobakteria yang terdapat pada pupuk hayati. Jadi ini tuh saling berkesinambungan lur ya. Selain untuk mengaktifasi mikrobakteri yang terdapat pada pupuk hayati, juga bisa memperbanyak mikrobakteria. Misalkan begini lur ya, jika pada pupuk hayati ini kandungan trichodermanya misalkan 10.000. Nah, ketika menggunakan molase ini, mikrobakteri yang terdapat 10.000 itu bisa menjadi 20.000. Begitulah gambaran kira-kiranya. Nah, setelah molase dilarutkan dengan air, kemudian saya aplikasikan pupuk hayati Trichoge dari Primaseed. Apakah manfaat ataupun kelebihan ataupun apa saja mikrobakteria yang terdapat pada pupuk hayati Trichoge ini? Sebenarnya sudah saya jelaskan di pemupukan sebelumnya lur ya, tapi sedikit akan saya bahas. Nah, dari pupuk hayati ini dia mengandung komposisi mikrobakteria Pseudomonas sp, kemudian Gliocladium sp, Trichoderma sp, Aspergillus sp, dan memiliki pH-nya 7,9, bentuk serbuk dan berwarna coklat. Kemudian untuk dosis dari pupuk hayati Trichoge ini tetap sama lur ya, seperti pemupukan sebelumnya. Saya gunakan 250 gram dicampurkan atau dilarutkan dengan 100 liter air. Jadi dalam satu bungkus kemasan 500 gram ini saya gunakan 2 kali pakai. Manfaat dan keutamaan dari pupuk hayati Trichoge ini yang memiliki kandungan mikrobakteri baik berfungsi untuk mencegah, menekan, dan mengendalikan berbagai penyakit tanaman,
seperti penyakit bercak daun, patek, layu fusarium, busuk akar, busuk ranting, dan berbagai penyakit tanaman lainnya. Karena penting untuk kita ketahui bersama bahwa apapun penyakit tanaman itu bermula dari bawah. Nah, dari sekitaran perakaran, jamur, bakteri, dan patogen tanah menyerang perakaran. Nah, fungsi dari pupuk hayati ini, dia memiliki kandungan mikrobakteri baik, mampu mengendalikan ataupun melawan jamur-jamur patogen jahat penyebab penyakit. Setelah pupuk hayati dan juga molase benar-benar tercampur larut merata, kemudian saya aplikasikan jamur jakaba sebanyak 1,5 liter. Nah, satu hal penting untuk kawan-kawan ketahui bahwa jamur jakaba ini selalu saya gunakan dengan cara dikocor, tidak pernah digunakan dengan cara foliar ataupun melalui penyepraian. Kemudian saya aplikasikan biokarbon asid lur ya, karena biokarbon asid ini dia memiliki kandungan silika karbon dan asam humat. Apa manfaat dan kelebihan dari biokarbon asid yang saya gunakan ini? 1. Meningkatkan efisiensi penyerapan pupuk dan kemampuan tukar kation tanah ataupun KTK, sehingga dapat menurunkan dosis penggunaan pupuk kimia. Kemudian memperbaiki struktur tanah dan menyuburkan tanah untuk aktivasi dan interaksi mikroba tanah. Kemudian meningkatkan pH tanah, menetralkan tanah masam, dan meningkatkan lengas tersedia. Lalu meningkatkan produktivitas tanaman dan ketahanan terhadap serangan penyakit. Dan yang lebih utama, mampu memperbanyak pori-pori dalam tanah. Nah, jadi yang intinya tanah yang padat itu akan gembur dan subur karena di dalam tanah mengandung banyak pori-pori. Lalu untuk dosis dari biokarbon asid ini saya gunakan 0,5 kilogram dilarutkan dengan 100 liter air. Jadi satu kemasan biokarbon asid ini sebanyak 1 kilogram dan bisa digunakan 2 kali pemupukan kocor. Dari keseluruhan pupuk yang digunakan ini belum ada kandungan unsur hara makro dan mikro yang mencukupi kebutuhan tanaman. Meskipun ada pada jamur jakaba ini, tapi tidak mencukupi secara keseluruhan. Jika pupuk hayati ini berfungsi untuk menekan, mengendalikan, dan mencegah berbagai penyakit tanaman, kemudian molase berfungsi untuk mengaktifasi mikrobakteri yang terdapat pupuk hayati, dan juga biokarbon asid ini untuk meningkatkan penyerapan unsur hara, kemudian untuk menyuburkan tanah dan kesehatan tanaman. Berarti dari keseluruhan pupuk yang digunakan ini belum ada unsur hara makro dan mikro ataupun makanan pokoknya. Untuk makanan pokok ataupun makanan utamanya, saya aplikasikan pupuk NPK klasik dari Novatek. Nah, untuk mencampur NPK klasik Novatek ini, saya larutkan terlebih dahulu di dalam ember ataupun wadah terpisah. Kemudian, untuk dosis pupuk NPK klasik Novatek ini, saya gunakan sebanyak 1,5 kilogram. Satu hal yang lebih penting lagi agar kawan-kawan paham secara keseluruhan ya, sebelum dilakukan pemupukan, kondisi lubang tanam itu harus basah ataupun lembab, begitu lur ya. Jika kondisi cuaca di lahan kawan-kawan itu kering ataupun kemarau, di sini juga kurang lebih sekitar sudah 1 minggu lebih di sini tidak ada hujan lur ya. Sehingga ini kemarin sore saya siram terlebih dahulu sehingga ketika saya lakukan pemupukan ini tanahnya sudah lembab ataupun sudah basah.
Karena terjadinya proses fotosintesis itu syarat mutlaknya itu harus ada air. Ketika sekalipun kawan-kawan melakukan pemupukan yang menggunakan pupuk yang mahal dan lain sebagainya, itu tidak akan diserap tanaman jika kondisi lahan itu kering. Baik kawan ya, mungkin untuk informasi pemupukan hari ini cukup jelas kawan ya. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan seputar pemakaian pupuk dan dosis yang digunakan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila juga ada hal yang perlu dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan untuk konten pemupukan tidak cukup sampai di sini lur ya. Kita akan melihat perkembangan cabai rawit kaliber ini dalam 2 hari ke depan, agar saya bisa membuktikan seperti apa cabai rawit kaliber ini setelah dilakukan pemupukan. Begitu lur ya. Jadi saya itu teori, praktek, dan pembuktian. Itu baru namanya edukasi. Dan seperti ini lur nih. Proses pembentukan buahnya lebih cepat tuh. Daun juga semakin lebih hijau karena dalam pupuk NPK klasik ini terdapat unsur hara, magnesium, dan sulfur. Baik lur ya, kita akan melihat perkembangan cabai rawit kaliber ini berarti hari Minggu ataupun hari Senin. Kita ketemu 2 hari ke depan. Halo kawan, selamat pagi ya. Sekarang hari Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024. Waktu pagi sekitar pukul 9:30. Dan ini kawan ya, perkembangan cabai rawit kaliber 1 hari setelah dilakukan pemupukan kemarin. Dan hari ini sudah banyak buah yang matang. Dan perlu diinformasikan juga kawan ya, bahwa cabai rawit kaliber ini sebelum dilakukan pemetikan yang ke-22, ini cabai rawit kaliber ini akan saya lakukan penyepraian dengan mengaplikasikan fungisida untuk mengatasi berbagai penyakit tanaman, salah satunya penyakit bercak daun dan juga penyakit patek ataupun antraknosa. Nih lur, buahnya di atas tuh sudah banyak pembungaan lagi lur ya. Selain aplikasi fungisida, besok juga ini akan saya aplikasikan pupuk nutrisi pembuahan. Begitu lur ya. Nih kita lihat dari sini tuh sudah banyak banget lur buah yang merah ya. Nih apalagi yang ini nih. Oh, buahnya gemoy-gemoy. Nah, dan ini adalah kondisi tanaman yang paling timur ataupun tanaman yang di pinggir jalan. Seperti ini tuh lur, buahnya sudah semakin lebih hijau lagi lur ya, tanaman cabai rawit kaliber ini. Padahal beberapa minggu kemarin tanaman cabai rawit kaliber ini terserang penyakit bercak daun yang begitu parah. Dan bisa dilihat kawan ya, perkembangan 1 hari setelah dilakukan pemupukan kemarin untuk peremajaan tanaman, ini tanaman cabai rawit kaliber ini sudah terlihat semakin lebih hijau. Jadi yang intinya pemupukan kemarin selain lebih cepat dalam proses pematangan buah, juga ini lebih cepat dalam pembentukan tunas baru nih lur. Nih pada tumbuh-tumbuh kan. Nah, alhamdulillah nih, ini juga sama tuh. Ini pada muncul kembali lur tunas-tunas barunya. Dan insya Allah ini dalam beberapa minggu ini akan kembali rimbun dengan dedaunan dan juga banyaknya tunas-tunas ataupun ranting-ranting yang baru. Nih seperti ini nih. Ini pada muncul lagi tuh lur tunasnya. Padahal ini kan daunnya rontok pasca serangan penyakit bercak daun.
kita akan lihat tunas yang di atas dan juga pembunganya lur ya. Nih seperti ini lur, tuh kan, daun lebih hijau, kemudian dia bunganya bermunculan lagi tuh lur. Alhamdulillah ya, nih tuh alhamdulillah semakin lebih sehat nih. Nah gimana ya Sulat, nah nih tunas barunya lur. Dan ini terbilang lebih cepat dalam proses pemanjangan sel tanaman lur ya. Nih ini dalam proses pemanjangan nih lebih cepat tuh, dia berbunga lagi. Kita lihat di bagian ini. Nah ini apa lagi lur, tuh ini mah daun lebih hijau, kemudian ini pembentukan bunga lagi, ini pembungaan, ini dalam proses pembesaran buah nih lur. Mantap lur ya. Jika pemupukan kemarin aplikasi pupuk hayati yang digunakan berfungsi untuk pengendalian, pencegahan, dan mengatasi berbagai penyakit yang ada di sekitaran perakaran seperti jamur, bakteri, dan patogen tanah, maka besok ini akan saya aplikasikan fungisida sistemik untuk mengendalikan penyakit yang berada di atas seperti penyakit bercak daun dan juga penyakit patek ataupun antraknosa. Mungkin informasi yang saya sampaikan dalam pemupukan ataupun dokumentasi 1 hari setelah pemupukan cukup jelas kawan ya. Dan jika ada hal yang perlu dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila juga informasi ini memberi banyak manfaat untuk kawan-kawan, jangan lupa untuk berikan like, tinggalkan komentar, dan share yang sebanyak-banyaknya. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.